Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini bisa bertemu lagi dengan saya selaku admin daripada Media Islam Media Cipta Islam Harja. Dan sekarang di depan saya ini sudah berada narasumber sekaligus CEO atau orang yang pertama itu mengusulkan terjadinya pembentukan channel YouTube Media Islam Cipta Harja. Ya, kita langsung saja tanya-tanya ya untuk apa itu kisah atau cerita daripada pembuatan channel Media Islam Cipta Harja, karena kan saya itu hanya pemegang dan juga pengurus untuk channelnya, dan juga untuk pembuatannya ini di depan saya yang pertama kali mengusulkan pembuatan channel Media Islam Cipta Harja. Ya, untuk perkenalan dulu ya, dengan siapa ini? Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap, nama asli, apa palsu? Nama panggung. Nama lengkap. Nama panggung saya banyak. Ya, pertama perkenalkan, saya Taufik Rohman, asli dari Bandung Barat, kelahiran Bandung 16 September 99. Jadi saya asli orang Bandung, asli orang Cipta Harja. Untuk Cipta Harjanya? Kampung Cileat, RT 2 RW 12, Desa Cipta Harja, Kecamatan Cipatat, Bandung Barat. Oke, siap. Catat ya, ini orang Cileat. Ya, asli orang Cileat. Jadi gini nih, untuk pemberitahuan kepada para penonton, supaya tahu apa sih yang jadi wasilah atau sebab untuk terjadinya channel Media Islam Cipta Harja. Kita mulai dulu dari awal mulanya gimana sih untuk pembuatan channel Media Islam Cipta Harja? Sejarahnya panjang sih, Panjang ya. Panjang sejarahnya. Bisa dirangkum mungkin. Bisa. Nah, jadi dulu sebelum ya banyak orang-orang hijrah istilahnya. Hijrah dari pengajian-pengajian yang sifatnya majelis secara tatap muka, secara langsung, kepada pengajian-pengajian secara online. Nah, kalau dulu kan budaya kita, budaya santri itu kalau ngaji pasti tatap muka. Gurunya jelas siapa, terus sanad keilmuannya juga jelas, kajian-kajian kitabnya juga jelas. Nah, kalau sekarang kalau saya pikir semenjak corona kalau nggak salah. Oh iya, semenjak corona ya. Semenjak corona, orang-orang itu banyak yang hijrah, yang tadinya biasa pengajian tatap muka langsung seperti di majelis-majelis, di madrasah-madrasah atau ke pesantren-pesantren. Sekarang justru banyak orang yang mengajinya itu lewat media sosial seperti YouTube, TikTok. Kalau sekarang yang lagi booming ya TikTok, Instagram, Facebook, dan yang lainnya. Nah, berangkat dari hal itu dan juga berdasarkan wasiat dari guru-guru ya, kamu itu kan anak muda katanya. Kalau anak muda itu bukan hanya berdakwah di dunia real saja. Nah, harus bisa juga menyampaikan ide-ide, gagasan-gagasan Islam, terutama kajian-kajian keislaman yang ya sesuai dengan kultur kepesantrenan, khususnya kalau latar belakangnya kan saya anak pesantren gitu. Oh iya. Sehingga ya saya terjunlah ke dunia media gitu. Nah, saya pikir ya mungkin udah saatnya gitu. Soalnya kan di media itu banyak banyak berita hoak lah, terus kajian yang tidak relevan, yang suka dipotong-potong gitu ya, yang suka viral. Kajian-kajiannya yang ya kalau istilah sekarang yang penting viral gitu.
Nah itu berangkat dari sana, makanya saya mengajak ya ini salah satu adminnya gitu, Seperti dan juga itu. teman-teman yang lain di beberapa organisasi, mau di MUI atau di NU atau di organisasi kepemudaan yang lain ya. Mari kita syiarkan Islam bukan hanya di majelis-majelis saja, tetapi di media-media yang cakupannya mungkin lebih luas. Nah itu sih yang Masya Allah. latar belakangnya. Ternyata ini Ustadz muda ya. Iya. Kalau nama panggung tadi ya apa sih? Banyak. Yang salah satunya Nama panggung saya pertama Ustadz Al-Sogir. Masya Allah. Kenapa dipanggil Al-Sogir? Karena saya kecil. Jadi kecil-kecil sudah manggung. Kalau apa kinayah yang kemarin-kemarin itu unik ya. Jadi Ustadz Ganjel. Jadi kalau mau balik belum datang bisa langsung perintah saya, bisa langsung kasih materi insya Allah lah. Dan yang mau pakai Ustadz Sogir ini bisa langsung hubungi saja ya. Ya. Karena kan semua kita tahu ya dia ini suka dipanggil saat acara-acara lojak gitu. Insya Allah. Ataupun yang nikahan Ya. bisa ya. Ya Isra Mi'raj, Ya, seperti Maulid Nabi, Muharram atau terutama di pernikahan itu sebelum saya menikah juga sudah mengisi gitu, mengisi panggung tentang pernikahan dulu sebelum saya menikah, apalagi sekarang gitu setelah Masya saya Allah. menikah. Aduh, luar biasa ya. Ya jadi seperti itu untuk informasi pembuatan channel media Islam Cipta Harja. Dan kenapa nih ya? Untuk alasannya kenapa dinamainya media Islam Cipta Harja? Enggak seperti media Cipta Harja kayak gitu ataupun yang lain gitu. Kenapa untuk media Islam Cipta Harja? Untuk alasannya nih. Sebenarnya nggak ada alasan yang spesifik. Mungkin istiqoroh dulu tadinya mungkin. Enggak sih, nggak ada alasan yang spesifik. Yang pertama, kenapa ada kata media ya itu kan untuk menunjukkan bahwa ini tuh bersifatnya bukan hanya secara tatap muka tetapi juga di bidang media sosial. Yang kedua ada kata Islam karena saya ingin berfokus mengenai akun ini yaitu yang berkhusus mengenai keislaman. Nah, tentang keislamannya itu ya tingkat yang kecil aja dulu, yaitu di tingkat desa gitu. Di Di tingkat tingkat desa dulu. Walaupun ya pada faktanya kita sering meliput ya kajian-kajian tingkat Tingkat kecamatan kecamatan, ya. ataupun tingkat kabupaten. Tapi intinya saya ingin menunjukkan ke media, ke publik bahwa Cipta Harja itu generasinya bukan hanya generasi-generasi yang apa istilahnya, kalau sekarang Gen Z yang malas lah, mungkin Gen Z yang bisa berkolaborasi, berpikir kritis, berpikir berinteraksi. kritis atau apapun itu lah istilahnya yang mungkin bisa memperluas publikasi mengenai keislaman di Cipta Harja khususnya. Oh iya seperti itu ya, Masya Allah luar biasa banget. Gak nyangka ternyata di balik media Islam Cipta Harja itu ada suatu pesan yang Masya Allah tabarakallah. Ya mudah-mudahan saja ya orang-orang yang semua yang menonton video ini mudah-mudahan bisa termotivasi ya Amin, mungkin amin. kali mau berkontribusi untuk media Islam Cipta Bisa Harja. hubungi teman saya. Bisa hubungi saya saja karena untuk pengelolaan media itu maupun YouTube, Facebook, adapun TikTok itu semuanya saya yang kelola gitu seperti itu Ya ya. kalau saya cuma punya ide. CEO pandanya CEO-nya. Kalau urusan yang kayak gitulah diserahin yang bisa lebih fokus gitu. Kalau saya mah cuma ada ide, ya ngajak teman, ya inilah hasilnya gitu. Ya saya pribadi maupun secara kelompok media Islam sangat-sangat meminta dukungan kepada berbagai pihak untuk senantiasa khususnya mensyiarkan keislaman ini.
Iya, seperti itu. Dan juga bisa mensupport dengan cara like seperti itu. Like, komen, mungkin ada kekurangan atau kesalahan bisa dikomen gitu. Kritik itu, ya. konstruktif ya, Iya. kritik yang membangun Istilahnya istilahnya. seperti itu. Karena kan ini channel belum lama ya. Hmm. Belum lama, masih merintis gitu. Jadi masih perlu banyak dukungan. Terus saya pikir ini bukan channel pribadi ya. Iya, bukan channel pribadi. Bukan channel tapi pribadi. ya channel khususnya bagi warga Islam di Ciptaharja khususnya gitu. Jadi siapapun orang yang ingin berkontribusi, yuk mari sama-sama kita berkontribusi di media Islam Ciptaharja. Oh iya, Masya Allah ya. Dan sekarang kan karena untuk media Islam Ciptaharja itu kan kita berfokus untuk mengisi media dengan keislaman yang ada di Ciptaharja ya. Karena kan yang kita tahu banyak di sosial media itu dipakai yang jauh dari akidah lah kayak gitu ya. Hal negatif. Seperti itu. Nah, untuk sekarang ini tadi sudah menceritakan anak pesantren. Ya, mungkin banyak orang yang belum tahu untuk AA Taufik ini dulu pernah pesantren di mana mungkin ya seperti itu. Kalau untuk pendidikan non formal ya seperti lembaga pesantren, ya saya keluar dari sekolah dasar tuh tahun 2000 berapa ya? 11 kalau nggak salah. 2011. Jadi keluar SD langsung ke pesantren. Wah, Masya Allah. Pesantrennya tuh di Pondok Pesantren Al Hikmah. Pondok Pesantren Al Hikmah. Yang bertepatan di kalau kampungnya kampung Lembur Sawah kalau nggak salah. Kampung Lembur Sawah, Desa Neglasari, Kecamatan Cipongkor, Bandung Barat. Masya Allah. Nah di sana sambil sekolah. Selama Jadi, berapa lama itu? Untuk kurang pesantren sama lebih sekolah? 6 tahun ya, karena masa sekolah juga kan SMP, MTS mungkin ya kalau di sana, MTS sama MA di Madrasah Sanawiyah sama Aliyah Syarif Hidayatullah selama 6 tahun. Nah setelah itu masih tetap silaturahmi, masih tetap mengaji, walaupun secara status domisili sudah pindah ke Bandung. Saya pindah ke Bandung kuliah. Itu kuliah. Ya kuliah. Teruskan kuliah. Kuliah pas sebelum corona kalau nggak salah ya. Kuliahnya itu sebelum corona. Itu di pesantren bahasa 1 tahun, pesantren Gombong Layang, pesantren bahasa yang diprogramkan sama jurusan pendidikan bahasa Arab. Di sana 1 tahun. Setelah itu saya tinggal di asrama beasiswa kalau nggak salah. Masih di Bandung? Iya masih di Bandung. Nah sambil mencari pesantren-pesantren yang basicnya sama salaf. Iya. Karena saya kenapa cinta salaf ya, yang pertama pelajarannya itu komprehensif ya. Mau di bidang apapun kalau di salaf ada gitu. Yang kedua dari segi sanad keilmuan suka dijelaskan. Ternyata relevansi keilmuannya itu sampailah itu sanadnya sambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya pernah ikut ngaji di Al Ihsan, pernah juga ikut ngaji di pesantren Al Mardiyah Cileunyi kalau nggak salah. Cileunyi itu kalau yang Al Mardiyah salaf, pesantren salaf. Kalau yang Al Ihsan sudah kayak kata saya mungkin sudah semi modern lah, karena banyak santri-santrinya yang mahasiswa. Oh, Masya Allah. Kumpulan mahasiswa semua ya. Nah itu lembaga non formal pesantren. Iya. Nah baru semenjak corona kalau nggak salah, tahun berapa corona teh? 2020 kalau nggak salah. 2020 sampai 2020-an lah. Iya. Nah itu udah nggak di sana gitu. Jadi kalau udah lulus sekolah. Kalau kuliah belum. Oh, belum. Kalau kuliah masih lanjut. Tapi kalau mengaji ya kembali ke pesantren awal, pesantren Al Hikmah. Jadi setiap libur
setiap ada waktu ya pasti ikut ngaji ke Al-Hikmah. Masya Allah, masih tidak melupakan Iya. asal ya. Iya. Iya, yang harus Itu seperti nomor satu itu. itu. Nomor satu. Ya mungkin kalau siapa tahu ya yang menonton video ini mau pesantren juga seperti Afiq ini, boleh. Harusnya wajib sih bagi kalau untuk zaman sekarang itu harus wajib ya. pesantren tuh. Masya Allah. Baik. Tapi untuk tipe pesantrennya itu yang lebih baik itu seperti apa? Yang salaf apa yang modern? Kan semuanya kita tahu ya. Untuk jenis pesantren itu sekarang banyak ya pasti seperti banyak. itu banyak. Nah mungkin untuk saran dari Afiq untuk saat ini apa sih pesantren mana sih yang bagus gitu ya, yang bagus untuk saat ini gitu. Mau itu modern apa salaf seperti itu. Kalau pesantren disebut secara spesifik di mana tempatnya pesantren apa namanya sih saya juga Banyak ya kurang tahu ya. Karena banyak gitu kan. Kalau berdasarkan pengalaman, pesantren salaf itu justru pesantren yang secara keilmuan tadi ya, secara keilmuan itu paling komprehensif. Itu tergantung santri kalau di pesantren salaf. Iya. Kalau santrinya mau berjuang mati-matian, insya Allah urusan keilmuan di bidang dunia maupun akhirat beres kalau di pesantren salaf. Masya Allah. Nah, adapun kalau misalkan pengen ada relevansi sama kehidupan sekarang, ya mungkin harus punya pengalaman lah main ke pesantren-pesantren modern gitu. Banyak sih pesantren-pesantren modern yang sekarang mungkin istilahnya lebih baik juga dari pesantren salaf dari segi manajemen dan apapun. Tapi kalau urusan keberkahan pesantren salaf itu pasti nomor satu ya. Karena dari segi keikhlasan juga beda. Ya, jadi lebih baik di zaman sekarang gitu ya untuk keberkahan Keberkahan harus ke pesantren salaf seperti itu. Nah, tapi kalau yang nonton nih mau seperti Afiq pesantren di Cepongkor, boleh nanti saya simpan untuk linknya, link YouTube dan juga link Facebooknya, nanti saya tinggal pencet aja ya kayak gitu. Seperti itu ya Afiqnya. Masya Allah, ternyata perjalanan menimba ilmunya itu ternyata menempuh beberapa tahun. Masya Allah. Karena kan kalau mencari ilmu itu tidak hanya perlu waktu yang sangat panjang kayak gitu. Kan sampai mati kalau Nah, mencari ilmu. Ya, seperti itu. Ya, dan sekarang nih aktivitas sehari-hari. Aktivitas sehari-hari Ya, sebenarnya aktivitas menganggur. Kalau aktivitas sehari-hari sebenarnya menganggur sih. Tapi ini udah menikah? Sudah. Oh, Masya Allah. Sama istri saya tercinta orang Cianjur. Masya Cianjur. Allah. Istri saya. Ya, yang tahu yang ikut itu pas pernikahannya itu seperti menggabungkan 2 kabupaten. Iya. Saking ramenya tuh Masya Allah. Alhamdulillah. Ternyata. Berkah dari para kiai, berkah Masya dari Allah. teman-teman semua yang mendoakan, jadi alhamdulillah. Bahkan saya pun ngiri itu. Ya ngiri padahal saya belum lah gitu ya. Nah, insya Allah. Gerak lah curhat. Ini katanya masih jomblo yang mau sama ini teman saya namanya Samsul Ma'arif, nanti bisa kontak-kontak lah di komentar. Gampang. Nah sekarang sudah nih dari latar belakang pendidikan terus aktivitas, dan sekarang aktif di organisasi apa enggak? Karena kan biasanya gitu yang keluar dari mahasiswa atau yang kuliah gitu ya, pasti aktif di organisasi. Untuk sekarang? Kalau sekarang aktif cuma di 3 organisasi. Oh, Masya Allah. Ternyata banyak ya. Ya, yang pertama kalau di kampung ya di wilayah itu aktif di Karang Taruna. Oh, Ya. Di Karang Taruna itu jabatannya?
bendahara saya. Terpercaya ya. Bendahara unit, nggak tahu kenapa saya dipilih jadi bendahara. Ya, Terus yang kedua di tingkat desa, aktif di MUI Desa Cipta Harja. Desa Cipta Harja. Sebagai Wakil sekretaris. sekretaris. Nah, kalau di organisasi tingkat kecamatan, saya di NU, aktif di NU, di MWC NU Cipatat sebagai bendahara. Bendahara. Jadi kalau urusan uang banyak, saya uangnya gitu, tapi uang orang. Berarti ini tipe orang yang bisa dipercaya ya. Amin. Masya. Ya, berkah Berkah semuanya ya. Ya, sering megang uang orang, tapi uang sendiri. Uang sendiri gitu ya, namanya juga milik sama rezeki Tuhan yang ngatur. Jadi saya mah coba pegang, Tuhan yang ngatur. Cukup nggak cukup, Tuhan juga yang ngatur. Kita mau berjuang di organisasi. Iya. Kalau di NU ada istilah khidmah namanya. Jadi yang namanya khidmah itu kan nggak pandang bulu ada dan nggak ada uang. Kalau namanya khidmah, yang penting kerja. Kerja. Urusan upah atau gaji ya bisa nanti ya. Nantilah Allah yang kasih min haitsu la yahtasib. Nah, seperti itulah kalau didasari dari kepesantrenan. Beda kan, kebanyakan orang gitu ya. Kebanyakan orang kalau nggak kerja tidak akan punya uang. Padahal kan nggak gitu. Itu cuman wasilah aja. Cuman wasilah aja. Yang menghasilkan itu, yang memberi itu hanya tetap Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagi anak muda zaman sekarang jangan ditiru ya, jangan tidak kerja nih. Jangan tidak kerja. Iya, jangan harus kerja ya, harus kerja. Tapi itu untuk pemahaman pemahaman aja ya. Seperti itu ya. Tetap harus ya. Kita harus kerja, mempunyai kasab yang jelas gitu. Ya seperti itu. Masya Allah banget ya. Mungkin sekarang udah beres kuliah. Udah beres. Berarti gelarnya itu SPDI. SPD. SPD. Masya Allah. Berarti sekarang itu Ustadz Taufik Rahman SPD. Awas ya, nanti harus ada SPD. Jadi saya kalau dipanggil atau ceramah atau pidato apapun itu, saya nggak pasang gelar. Kenapa nggak pasang gelar? Ya malulah sama keilmuannya masih cetek. Masya Allah, dia suka merendah gitu. Masya Allah, tabarakallah. Mungkin ya untuk sekarang terima kasih ya untuk penjelasannya dengan jelas dan juga lebar. Masya Allah. Dan juga untuk para penonton mungkin yang baru tahu tadi sudah diberitahu untuk pembuatan channel Media Islam Cipta ya. Dan juga untuk sekali lagi ini untuk jabatannya itu CEO. Mungkin saya manajemennya seperti itu. Ya mohon dorong doanya aja, dorong doa dan juga dukungannya untuk senantiasa mendukung channel Media Islam Cipta Harja maupun di YouTube, Facebook dan juga TikTok seperti itu ya Kang saja. Ya, Masya Allah. Jangan lupa like, subscribe, and comment, share sebanyak-banyaknya seperti itu ya. Mudah-mudahan kita semua diberkahkan oleh Allah Amin. dan dilancarkan rezekinya. Amin. Ya terima kasih Hafiz ya. Ya, sudah memberitahu kita semua. Mudah-mudahan dari cerita Hafiz tadi ada manfaat dan keberkahannya untuk kita semua. Yang bisa dijadikan ilmu bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya mungkin saya punya pesan. Boleh. Untuk pesan-pesan dari Hafiz untuk para penonton, boleh? Ya, pesan saya untuk semua yang menonton, khususnya untuk para pemuda lah gitu. Kalau sekarang kan di Gen Z ya, Gen Z banyak tidur kayaknya. Pesannya selalulah berkarya yang menghasilkan hal-hal positif. Jadi berkarya yang menghasilkan hal-hal positif. Ya, seperti itu. Jadi ingat ya, harus selalu berkarya
untuk menghasilkan hal-hal yang positif. Positif. Ya seperti itu. Catat ya, catat. Seperti itu. Ya terima kasih Alpik sekali lagi. Ya, sama-sama. Udah segitu pesannya? Udah. Terima kasih lagi lah. Terima kasih untuk Alpik untuk pesan-pesannya. Ya untuk para penonton dimanapun kalian berada, insya Allah di lain waktu kita bisa bertemu lagi. Dan semuanya semoga sehat-sehat selalu. Amin. Dan untuk Alpik semoga sehat selalu ya Alpik. Amin, amin, amin. Rumah tangannya diberkahkan dan juga di sakinah mawadah warahmah. Amin, amin, amin. Makbul. Ya mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, bila ada tutur kata yang tidak pas dan juga menyinggung para penonton semuanya. Mungkin segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.